Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita mata kuliah Colloquium Biblicum, dan hari ini kita berbicara tentang tiga premis mengenai ketuhanan Yesus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dijelaskan bahwa premis merupakan pernyataan mengenai apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan dari pemikiran. Alasan premis atau alasan premis memiliki artian yang sama dengan asumsi, dan premis disebut kalimat yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Alkitab mengajarkan dengan berbagai cara bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah. Di beberapa tempat Alkitab sangat eksplisit dan sungguh mengejutkan bagaimana seseorang yang menganggap kitab suci sebagai firman Tuhan yang diilhami dapat menghindari kesimpulan apapun selain bahwa Yesus adalah Tuhan. Di bagian lain, hal ini lebih halus dan kita perlu memberikan perhatian yang cermat untuk memahami klaim Yesus tentang keilahian atau klaim dalam surat-surat tentang keilahian. Dengan kata lain, ada klaim yang eksplisit baik dari pihak Yesus maupun penulis suratnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ada klaim implisit bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketuhanan Yesus. Ketika membahas klaim yang lebih halus dan implisit, terkadang kesimpulan tentang keelian Kristus berasal dari penggabungan ajaran-ajaran Alkitabiah tentang Allah dan Yesus yang sepertinya tidak menjelaskan apapun tentang keilahian Kristus jika dilihat secara terpisah. Penegasan kitab suci ini dapat digunakan untuk membentuk argumen yang menghasilkan kesimpulan terpremis bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam studi tentang Alkitab dapat menemukan tiga premis. Mari kita lihat di bawah ini. 1. Yahweh adalah satu-satunya juru selamat. Ibrani, bahasa Ibraninya juru selamat Yasah, umat manusia. Yesaya 43 ayat 11. 2. Yesus adalah juru selamat. Soter, bahasa Yunaninya umat manusia. Titus 2 ayat 13. 3. Oleh karena itu, apakah Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri atau Yesus adalah Tuhan? Jadi apakah premis-premis tersebut benar atau salah? Mari kita lihat mereka. Premis pertama menyatakan bahwa Yahweh adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Premis ini didukung oleh Yesaya 43 ayat 11 yang mengatakan, Aku, bahkan aku adalah Tuhan, dan selain aku tidak ada juru selamat. Ini adalah Yahweh yang berbicara melalui Nabi Yesaya. Dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dan selain dia tidak ada juru selamat. Jika Yahweh tidak bertindak untuk memulai keselamatan kita, jiwa kita akan dimasukkan ke neraka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Bagaimana dengan premis kedua? Tidak dapat disangkal bahwa Yesus disebut sebagai juru selamat kita. Titus 2 ayat 13 mengatakan, sementara kita menantikan pengharapan yang penuh berkat munculnya kemuliaan Allah dan juru selamat kita yang agung, Yesus Kristus. Ayat ini dengan jelas
menyebut Yesus Allah dan Juru Selamat kita yang agung. Sebenarnya hal ini saja sudah cukup untuk mengakhiri perdebatan mengenai Yesus adalah Tuhan. Namun, para penganut aliran sesat berusaha menghindari kesimpulan yang tampaknya jelas ini dengan mengatakan bahwa Paulus mengacu pada dua entitas berbeda, yaitu Allah kita yang agung di satu sisi dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, di sisi lain. Baiklah, agar argumen ini tidak berhasil, agar argumen ini berhasil, tidak menjadi masalah apakah Allah dan Juru Selamat kita yang agung, Yesus Kristus, mengacu pada Tuhan dan Yesus yang hanya manusia atau malaikat, atau apakah Tuhan dan Juru Selamat keduanya diterapkan pada Yesus. Bahkan para penganut aliran sesat pun akan mengakui bahwa Titus 2 ayat 13 tidak diragukan lagi menyebut Yesus sebagai Juru Selamat kita. Satu Yohanes 4 ayat 14 mengatakan, kami telah menyaksikan sebagai kesaksian bahwa Bapa telah mengutus anaknya untuk menjadi Juru Selamat dunia. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus sedang memikirkan tentang kemartirannya yang akan segera terjadi. Dalam Filipi 3, Rasul Paulus mengatakan kepada pembacanya bahwa hubungan dengan Yesus jauh lebih unggul daripada apapun yang diperolehnya dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan sampai menyebut semua harta yang diterimanya sebagai sampah. Ayat 1 sampai ayat 8. Dalam ayat 20 sampai ayat 21, Paulus berkata, tetapi kewarganegaraan kita adalah di surga, dan kami menantikan Juru Selamat dari sana, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kuasa yang memampukannya mengendalikan segala sesuatu akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 23, Paulus juga menyebut Yesus dengan gelar Juru Selamat atau Yunani Soter. Faktanya, tidak banyak pembelaan Alkitabiah untuk premis ini yang perlu diberikan. Bahkan pembebasan perjanjian baru, pembacaan perjanjian baru secara sepintas akan menunjukkan bahkan kepada penafsir yang paling buruk sekalipun bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian, dan tindakan ini menebus dosa-dosa kita. Inilah yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Tidak ada sekte yang akan menyangkal bahwa Yesus adalah Juru Selamat, seperti halnya mereka tidak akan menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Salam dan doa, John Virgil.